Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan tabi pun. Ya, Bun. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu memimpin doa ya. Baik, di sini Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini Ibu akan mengabsen kalian ya. Tolong kalian tunjuk tangan atau bilang hadir. Baik, Bu. Baik. Ais Kartika Sari, Hadir, Bu. Nida Faiza Putri, Hadiroh. Roni, Hadir, Bu. Danang. Hadir. Baik, semua berangkat ya. Ya, Bu. Baik, di sini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Padahal kemarin Ibu sudah memberitahu loh. Berarti lupa ya kalian? Maaf, Bu. Baik, tidak apa-apa. Sebelum kita memulai pelajaran masuk ke materi, tolong rapikan dulu ya mejanya. Ada sampah diambil, dibuang di kotak sampah. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks fabel. Apa yang kalian ketahui tentang teks fabel? Belum ada ya, belum tahu ya? Baik. Teks fabel adalah suatu cerita tradisional yang menampilkan tokohnya itu binatang dan binatang tersebut menyerupai manusia. Misalnya binatang tersebut bisa berbicara, bisa berjalan seperti manusia atau lain sebagainya. Selanjutnya, selain ada pengertian dari teks fabel, terdapat juga ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama yaitu bersifat fiksi, di mana semuanya itu hanya khayalan tidak nyata begitu terjadinya. Misalnya seperti tadi bahwa hewan itu tidak bisa berbicara seperti manusia. Nah, itu disebut fiksi. Yang kedua, terdapat tokoh-tokoh karakter yang berperan dalam fabel itu atau cerita fabel itu yaitu binatang tokohnya, di mana ada gajah, ada semut, dan ada lainnya. Yang ketiga ada watak tokoh digambarkan dalam cerita teks fabel itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pasti kalian sudah pernah melihat atau mendengar cerita tentang teks fabel seperti kancil dan buaya atau lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu ada cirinya cerita memiliki rangkaian peristiwa, yaitu yang menunjukkan kejadian sebab akibat, di mana ada sebabnya suatu kejadian dan ada juga bisa mengakibatkan suatu kejadian tertentu. Baik, slide selanjutnya. Yang kelima yaitu ada menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan alam, di mana nilai moral tersebut digunakan atau disampaikan secara alam. Misalnya seorang kancil memberi amanah atau memberitahu kepada buaya bahwa pohon itu tidak boleh ditebang sembarangan, di mana nilai moral di situ bahwa kancil berperilaku baik untuk memberitahukan kepada buaya tidak boleh menebang pohon. Yang keenam yaitu ada menggunakan ciri bahasa kalimat naratif, kalimat langsung, dan gaya bahasa yang tidak formal. Kebanyakan gaya bahasa di cerita teks fabel itu menggunakan bahasa yang tidak formal. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengandung amanat, di mana suatu cerita fabel atau cerita yang ditokohi oleh binatang tersebut mengandung amanat-amanat yang bisa kita ambil. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks fabel? Cukup, Bu. Baik, berarti kalian sudah paham. Selanjutnya, sebelum kalian nanti mempraktekkan atau Ibu beri tugas mengetahui unsur-unsur dari teks fabel, di mana terdapat 6 unsur dari teks fabel itu sendiri. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur dan plot, yang keempat ada latar, yang kelima ada penokohan, dan yang terakhir ada gaya bahasa.
Yang pertama, tema. Kalian sudah mengetahui pastinya tema itu suatu gagasan umum yang mendasari suatu cerita fabel. Nah, misalnya kalian melihat bahwa atau kalian mendengar atau kalian membaca tentang teks fabel bertema kancil hilang. Nah, bisa jadi tema dari kancil yang hilang itu persahabatan, di mana sahabat-sahabat kancil itu bisa mencari kancil yang hilang di suatu tempat. Yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh ini yaitu pelaku yang terdapat di suatu cerita fabel. Biasanya tokoh ini kebanyakan di cerita teks fabel itu binatang yang menjadi tokohnya. Yang ketiga ada alur dan plot atau urutan peristiwa atau kejadian yang diceritakan dalam teks fabel. Yang keempat ada latar, di mana latar dari cerita fabel atau teks fabel itu biasanya latar tempat, latar waktu, peristiwa atau suasana, di mana diceritakan dalam suatu cerita. Misalnya dalam tadi yang ibu contohkan yaitu kancil yang hilang. Berarti jika si kancil hilang itu di suatu hutan, berarti tempat dari peristiwa itu di hutan. Nah, begitu. Yang kelima yaitu ada penokohan. Penokohan ini yaitu karakter atau watak dari tokoh. Nah, karakter dari watak tokoh tersebut bisa baik, bisa buruk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Ya, gaya bahasa sendiri yang dalam teks fabel biasanya diceritakan menggunakan gaya bahasa yang tidak formal atau bahasa tidak langsung, kalimat tidak langsung, dan kalimat naratif. Baik, ini tadi unsur-unsur dari cerita teks fabel. Di sini ibu ada contoh video cerita fabel itu sendiri. Baik, di sini ibu ada contoh cerita tentang gajah dan semut. Cerita dari teks fabel. Silakan menyaksikan. Gajah dan semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayolah, hormat padaku, bungkuk padaku. Malahan, kami semua akan menolongnya menghadapi ketakutannya. Bagus sekali. Aku bangga pada kalian semua, anak-anak. Baik, tadi kan kalian sudah melihat cerita atau dongeng dari gajah dan semut. Di sini ibu ada tugas buat kalian. Ini ada beberapa gambar yang udah ibu siapkan. Seperti ada gambar singa, ada gambar semut dan belalang, dan banyak lagi ya. Nah, tugas kalian di sini, kalian bisa membuat cerita fabel berdasarkan tokoh hewan-hewan yang ibu kasih di sini ya. Ibu berikan ini kepada kalian, nanti kalian mengerjakan. Ini kerja kelompok ya. Kalian dibagi untuk beberapa kelompok. Jadi 3 kelompok saja. Baik, dimulai dari kiri, berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Sampai 3 saja ya. Nah, di sini kalian bisa memilihnya. Baik, ibu acak ya, nanti kalian mengambilnya perwakilan ya. Baik, kelompok 1 perwakilan sini. Ois. Ois tidak mendengarkan. Is, jangan ngobrol. Is, ayo Is, ngambil 1 ini kelompok perwakilan. baik ibu. Ambil yang mana? Terserah ya. Apa itu? Buaya dan kancil. Oh, buaya dan kancil. Baik, kelompok 1 buaya dan kancil. Syaroni. Iya, Bu. Wih. Apa itu gambarnya?
Semut dan belalang, Bu. Baik, semut dan belalang kelompok 2. Yang terakhir, Nida, perwakilan dari kelompok Nida, ayo maju. Semana. Apa itu gambarnya? Kumbang dan burung. Ya, bawah. Baik, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Kalian kerjakan tugasnya itu. Jika waktunya cukup, kalian nanti maju presentasikan. Kalau tidak cukup, dilanjutkan besok ya. Baik, Bu. Karena ini kan takutnya waktunya tidak cukup ya. Jadinya nanti kalau emang waktunya udah mepet, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Nah, besoknya kalian membawa tugas itu dan presentasikan ke depan dengan kelompok kalian. Baik, Ibu. Baik, waktunya sudah cukup. Dimana waktunya di sini kurang ya, karena sebentar lagi, 1 menit lagi udah bel pulang. Baik, dilanjutkan di rumah, dibereskan. Baik, jika sudah beres, sudah dimasukkan semuanya. Sudah. Baik, Ibu akan mereview kembali ya. Dimana tadi ada berapa ciri-ciri dari teks fabel? 6. Salah, ada 7 ya. Oh iya, Bu, lupa satu lagi. Nah, kalau unsur-unsurnya baru ada 6. Oh iya. Nah, baik, itulah tadi materi teks fabel. Karena waktunya tidak cukup, kita lanjutkan besok ya. Baik, Ibu. Ya. Baik, di sini kalian kan sudah beres-beres. Ibu akan memimpin doanya ya. Siap. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian silakan pulang, hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.